Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana li dinihil qawim, walladzi faqqahana fi dinihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tuwassiluna ila jannatin na'im wa takunu sababan lin-nadri liwajhihil karim. Wa asyhadu anna habibana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sayyidus sanadul azim, sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ulil fadlil jasim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna uluman nafi'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amma ba'd. Hadratul kurama wal fudala, para alim ulama, para asatidah, para muallimin, para mudarrisin, wabil khusus sama-sama kita hormati sahibul fadilah Bapak Kiai Haji Hasbuh Marzuki, matu'ana Allah bi tuli hayati wa nafa'ana Allah bi ulumi. Yang saya hormati, kita muliakan Ketua DKM Masjid Riyadhus Shalihin Bapak Ustaz Haji Ahmad Syuja'i, dan para asatidzah yang lain, yang tentunya banyak sekali yang hadir, hamba-hamba mulia, hamba-hamba terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruhnya yang hadir, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini di tempat yang mulia ini, insyaallah kita semua hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa tuan guru kita yang juga kita sedang menunggu kehadirannya, sahibul karamah, sahibul fadilah, Pak Kiai Haji Al-Fandani, mata'ana Allah biduri hayati wa nafa'ana Allah bi ulumih. Semoga Allah rezekikan kita malam ini berjumpa dengan beliau, bersama-sama beliau, dan kita dapat mengambil manfaat dari ilmu-ilmu beliau. Hadirin bapak-bapak, saudara sekalian, terlebih dahulu tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala hidayah, inayahnya, rahmat, ni'matnya. Malam hari ini, malam yang tentunya ditunggu-tunggu sejak sekian lama sebelumnya, kita rencanakan, kita inginkan berkumpul, hadir bersama-sama berjamaah di malam tawakuf sementara ta'lim kita di masjid ini, karena akan menghadapi datangnya Sayyidus Suhur, bulan suci Ramadan, yang tentunya hadirin rahimakumullah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas izin Allah, atas iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ta'lim dan berjalan di masjid ini sebagaimana mestinya selama 1 tahun ini, Masya Allah, sangat gembira. Apalagi saya, bapak-bapak, saudara sekalian, sangat bersyukur di setiap saat, setiap 1 minggu sekali ya, kita bersama-sama bapak-bapak, saudara sekalian. Oleh karena itu, bapak saudara sekalian, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih
yang sebesar-besarnya, setinggi-tingginya kepada bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, khususnya pengurus Masjid Jami Riyadhus Shalihin atas segala perhatiannya dan semangatnya memprakarsai acara-acara taklim ini, dan juga semangatnya bapak-bapak para jamaah seluruhnya setiap saat hadir. Itu pasti menyenangkan saya. Jangankan ya, kadang-kadang ya tidak hujan ya, hujan pun kita tetap semangat, masya Allah. Maka semangatnya duduk di majelis ilmu, hadirnya kita itu menjadi perhatian Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan keberkahannya. Amin. Allahumma amin. Juga demikian Bapak-bapak, saudara sekalian, rahimakumullah. Ya, saya pun mohon maaf ya seluas-luasnya atas segala kekhilafan, kekurangan saya dalam taklim yang saya sampaikan. Ya, sekali lagi saya tidak pernah merasa menasehati bapak-bapak saudara sekalian. Kita sama-sama dinasehati Allah. Saya dan bapak saudara sekalian dinasehati Nabi SAW, diberikan nasihat oleh para ulama fikih, ulama yang alim, yang arif billah. Mereka al-muqarrabuna ila Allah, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita dinasihati. Oleh karena dengan segala kekhilafannya, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Bapak, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah, dalam kesempatan tawakuf ini ya, mungkin sambil lalu menunggu hadirnya Tuan Guru kita Kiai Al-Fadhali, tadi ya, nanti kalau beliau sudah hadir ya saya mungkin cukup barangkali baik ya, cuman kalau terus tidak hadir sampai berjam-jam ya repot juga. Mudah-mudahan segera hadir. Hadirin bapak-bapak saudara sekalian, rahimakumullah, kita ini masih berada di bulan Sya'ban, bulan yang disebut oleh Nabi SAW katsirun minan nasi yaqfulunahu. Nabi pernah menyebutnya banyak manusia atau tidak sedikit manusia melalaikan bulan ini. Tapi tidak demikian dengan kita semua, luar biasa. Yang dikhawatirkan Nabi tidak terjadi kepada kita, Pak. Karena kita semangat mengisi hal-hal berguna, bermanfaat di bulan Sya'ban ini. Bahkan dengan acara tawakuf semacam ini, bahkan ini hari kerja. Ini kan hari kerja ya, hari Senin, Pak. Ini jam-jam segini biasanya sudah berada di mana, Pak? Hah? Pulang kerja capek, maghrib saja baru sampai, habis isya, habis makan kenyang, kira-kira jam segini sudah keluar angkasa nggak kira-kira? Hah? Sudah sampai belum di luar angkasa itu, Pak? Allah ya. Hadirin bapak-bapak saudara sekalian, rahimakumullah. Oh, ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Guru kita Kiai Haji Al-Fadhali sudah sampai, alhamdulillah. Ya, barangkali sesuai dengan janji saya, karena Kiai sudah hadir, berarti saya sudah stop ini, Pak ya. Biasa Kiai, masya Allah ya, masya Allah ya. Mohon izin, masya Allah. Diizinkan Kiai, berarti saya lanjut sedikit barangkali, Pak ya. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, khusus di bulan Sya'ban ini, katsirun minan nasi yaqfulunahu, banyak orang melalaikan bulan Sya'ban ini karena bulan Sya'ban ini terdapat antara Rajab dan Ramadan. Di bulan Rajab kita semangat ibadah,
Bulan Ramadan sudah pasti semangat ibadah. Nah ini di bulan Sya'ban ini banyak orang melalaikannya. Bahkan bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah, yang disebut wa fihi yurfa'ul a'mal. Di bulan Sya'ban ini diangkat amal. Makanya Nabi SAW itu memperbanyak ibadah puasa sunnah. Yang sama pada saat itu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin minasyuhur ma tasumu fi Sya'ban. Jadi awal hadis ini pertanyaan sahabat Nabi ini kepada Nabi, ya Rasulullah, saya tidak melihat engkau berpuasa dari bulan ke bulan itu melebihi puasanya di bulan Sya'ban. Nah, baru jawaban Nabi semacam tadi, bahwasanya bulan Sya'ban itu banyak dilalaikan orang karena terletak di antara Rajab dan Ramadan. Ya, bulan Rajab semangat ibadah, Ramadan semangat ibadah. Nah ini bulan Sya'ban ini sudah melalaikan, banyak orang yang melalaikannya, kata Nabi, Pak. Tapi ternyata kekhawatiran Nabi SAW tidak terjadi kepada kita. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di bulan ini pun yurfa'ul a'mal, amal itu diangkat, disetorkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh para malaikat. Dan itu tidak sebut tanggal berapa, malam apa, hari apa. Yang penting fi Sya'ban, di bulan Sya'ban itu. Makanya Nabi bersabda memperbanyak puasa itu, Nabi banyak memperbanyak puasa. Wa ana ahabbu an yurfa'a amali wa ana asum. Saya senang ketika amalku itu diangkat, saya dalam keadaan puasa. Makanya kenapa sampai-sampai ada suatu riwayat, sekalipun hadis sahih tentang kesahihannya dipertentangkan, ya, mengatakan bahwa bulan Sya'ban ini bulanku, ya lihat sesuai dengan ini, Pak. Nabi paling mengkhususkan bulan Sya'ban ini dengan banyaknya puasa, sampai mengatakan Sya'ban syahri. Oleh karena itu pun juga demikian, kita dianjurkan banyak berpuasa dan banyak bersolawat kepada Nabi SAW. Dan tadi kita sudah banyak bersolawat, bahkan memuji-muji Nabi SAW. Taqabbalallah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Saudara sekalian, yang patut kita saling mengingatkan kembali di bulan Sya'ban ini, besok malam Jumat, Pak. Besok malam Jumat itu kita maklum itu adalah malam nisfu Sya'ban. Itu jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Manfaatkan dengan sebaik mungkin, karena jelas dalam satu tahun itu, kalau hadis Aisyah radhiyallahu anha, itu ada 4 malam yang mustajabnya doa. Fa inna du'a fihinna la turaddu. Doa-doa di malam-malam itu tidak ditolak. Kalau menurut Abi Umamah Al-Bahili ada 5 malam. Yang 4 malam itu malam Idul Fitri, malam Idul Adha, malam awal Rajab, dan malam nisfu Sya'ban. Yang satu lagi kalau 5 itu malam Jumat. Nah, ini semua adalah malam-malam mustajabnya doa. Doa tidak ada yang ditolak. Wah, istimewa besok malam Jumat itu, Pak. Sudah malam Jumat, malam nisfu Sya'ban. Wah, jangan sampai tertinggal itu. Gunakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dirizkikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kalau mau mengikuti apa yang dilakukan Nabi, itu banyak salat. Nabi SAW memperbanyak salat, ya, dan sering menyampaikan di Sya'ban, sebelum nisfu Sya'ban itu. Dalam salah satu riwayatnya, Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwasanya suatu malam di bulan Sya'ban ini masuk kamar bersama Nabi. Saya masuk ke dalam kamarku bersama Nabi, saya istirahat, saya tidur. Kemudian begitu saya terbangun dari tidur saya melihat Nabi tidak di samping saya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, akhirnya terkejut, bangun, Nabi dicari. Ya, seorang istri kalau sayang cinta suami, melek
Kemudian malam-malam Pak, jam 1, jam 2 suaminya nggak ada di sampingnya, dia dicariin. Hah? Ini kalau ada ibu-ibu, saya mau tanya, ini nggak ada ibu-ibu nih Pak ya, saya pengen tanya, kira-kira kalau melek begitu suaminya nggak ada, dicariin nggak? Bapak pernah nggak begitu dicariin istri Pak? Oh, itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dicari Nabi. Ternyata ditemukan Nabi sedang salat. Nabi sedang salat. Diperhatikan terus oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nabi salat lagi, salat lagi, salat lagi. Dan ketika sujud, sujudnya panjang-panjang, Pak. Ya, fatawwala sujudahu. Nabi SAW memanjangkan sujudnya. Oh iya, ya hati-hati mengartikan panjangnya sujud, memanjangkan sujud itu bukan sujud yang panjang ke depan itu Pak, bukan ya. Kan ada itu sujud yang panjang ke depan itu kan ya. Sujud yang hampir apa itu? Tengkurap itu ya. Bukan itu maksudnya, tapi tawala sujudahu artinya lama. Jadi Nabi lama sujudnya. Salat lagi, sujudnya lama lagi. Terutama sujud terakhirnya Nabi, yang sampai-sampai menyebabkan Aisyah radhiyallahu anha itu khawatir jangan-jangan Nabi wafat di dalam sujudnya, karena lama sekali sujud Nabi. Akhirnya karena khawatir didekati oleh Aisyah radhiyallahu anha, didatangi dari belakang Nabi sedang sujud itu, dipegang kedua kakinya. Kedua kaki Nabi dipegang. Fayataharra. Maka Nabi SAW menggerakkan kakinya. Oh, senang Aisyah radhiyallahu anha, mengucapkan alhamdulillah, ya Nabi masih hidup. Iya, karena dikiranya iya takut wafat saking lamanya sujudnya Pak. Fayataharra. Nabi menggerakkan, ya bukan wafat. Ya kalau kita sujudnya terlalu panjang lama begitu, kira-kira sujud apa itu kira-kira itu Pak? Jangan-jangan sujudnya nyap itu ya, dipegang kakinya ya nggak bergerak Pak, namanya nyenyak ya. Allah, itu Nabi SAW. Dan pada sujud yang lama terakhir itulah yang menyebabkan Aisyah khawatir, itulah terdengar bacaan sujud Nabi, bacaan Nabi di dalam sujudnya oleh Aisyah radhiyallahu anha, dihafal oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sajadalaka sawadi wa amana bika fuadi, hadihi yadai allati janaitu biha ala nafsi, faghfir li dhanbal azim, fa innahu la yaghfiru dhanbal azim illa rabbul azim. A'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatik, wa bika wa minka la uhsi thana'an 'alaik, anta kama athnaita 'ala nafsik. Itu dibaca terus-menerus dalam sujudnya oleh Nabi SAW. Ya Allah, hitamnya kepalaku sedang sujud kepada Engkau ya Allah. Hati ini selalu menerima Engkau ya Allah. Namun kedua tanganku ini sering menyiksa diriku dengan salah dan dosa. Allah ya Rabb, apa kira-kira salah Nabi Bapak Saudara sekalian rahimakumullah? Tak akan ketemu Nabi itu melakukan kesalahan apa, apalagi berdosa. Hadirin rahimakumullah. Tapi di dalam sujudnya demikian munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faghfir li dhanbal azim fa innahu la yaghfiru dhanbal azim illa rabbul azim. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku yang besar. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa besar kecuali Engkau yang maha besar ya Allah. Ini bacaan Nabi dalam sujudnya, hadirin rahimakumullah, yang Nabi sudah dijamin masuk surga. Bagaimana dengan sujud kita? Dan itu dilakukan Nabi di malam nisfu Sya'ban. Sehingga kalau ada orang tidak setuju menghidupkan malam nisfu Sya'ban, ya bagaimana dengan hadis ini Pak? Tidak, silakan saja. Apalagi dengan sholat, dengan memperbanyak sholat itu Pak. Silakan. Seperti apa kita bisa memakmurkan, menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah-ibadah, zikir-zikir dan doa-doa. Adapun misalnya maghrib, kalau dari maghrib, ya itu bagus sekali Pak. Salat maghrib berjamaah, kemudian salat ba'diyah besok ya, Kamis pada Jumat, salat maghrib berjamaah di masjid, kemudian
kemudian ba'diyah, kemudian sholat awabin yang 6 rakaat. Barangkali Allah memberikan pahala seimbang dengan ibadah 12 tahun itu di luar malam nisfu Sya'ban. Kalau di malam nisfu Sya'ban tentunya sudah berlipat ganda lagi. Itu malam nisfu Sya'ban, malam Jumat pula. Hadirin dan hadirat, 6 rakaat. Baru setelah 6 rakaat mungkin jangan terlalu panjang sholatnya dan tidak usah berjamaah. Masing-masing baru baca Yasin 3 kali. Biasanya ada Yasin 3 kali ya. Yasin 3 kali. Oh, Masya Allah. Ini jangan terpengaruh dengan saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa itu tidak ada perintah, itu tidak ada contoh. Kata siapa tidak ada perintah, Pak? Baca Yasin 1 kali, bagaikan khatam Quran 10 kali. Bagaimana 3 kali? Baca Yasin malam Jumat itu ada perintahnya ditawarkan oleh Nabi. Apalagi di bulan Sya'ban, apalagi itu diniatkan misalnya ruahan. Bisa sekaligus itu niat ruahan, Pak. Kalau tidak salah tadi barangkali sudah niat ruahan barangkali, Pak. Ada Yasin tahlil tadi ya? Tadi ada Yasin tahlil tadi ya? Iya, Pak. Kayaknya para almarhumah sudah banyak disebut itu. Nah, itu niat ruahan di bulan ini. Kenapa? Karena itu bagian daripada tathhirun nufus, bagian daripada tazkiyatun nafs. Itu bagian daripada pembersihan hati, membersihkan jiwa. Kenapa demikian? Karena orang tidak akan pernah bersih kalau orang tuanya tidak rela. Allah, ahlan wa sahlan. Selamat datang ya Pak. Ya, Kiai Zarkasi, tafadhal. Mohon maaf, izin. Membaca Yasin di malam nisfu Sya'ban atau mungkin di bulan Sya'ban ini diniatkan untuk para almarhumin, almarhumah, apalagi kedua orang tua. Jelas, Pak, Allah akan redha. Nah, kalau Allah sudah redha, baru itu bersih namanya, Pak. Bagaimana bisa bersih kalau Allah tidak redha? Disebabkan orang tua tidak redha. Makanya segera saya di mana-mana menyampaikan bulan Sya'ban ini datengin orang tuanya. Kalau orang tuanya masih ada, masih hidup, senengin orang tuanya, Pak. Saudara-saudara sekalian, senangkan orang tua. Kalau orang tua senang, ya Allah redha. Kalau Allah redha, ya berarti bersih kita, Pak. Apa kesenangannya? Barangkali mungkin apalagi sang ibu masih ada, pegang tangannya, cium tangannya ibu. Maafkan saya di bulan Sya'ban ini, Ibu, maafkan saya, ini tangan ini yang dulu capek untuk saya, tangan ini yang masak untuk saya, tangan ini yang nyuapin saya, tangan ini yang mandiin saya, yang nyepokin saya, yang ngasih minum saya. Pijit-pijit itu bahunya, bahu ini yang dulu capek gendong saya. Dari dadamu ini Ibu, saya banyak meminum air sehingga saya hidup sampai sekarang ini, Ibu. Mohon maaf, maafkan saya. Bawa apa kesenangannya? Enteng kalau masih orang tuanya masih ada. Kalau masih hidup, Pak. Kalau masih hidup bisa. Kesenangan orang tuanya apa bisa kita bawa. Betul tidak? Nah, kalau sudah di alam kubur, mau bawa kesenangannya, mau bawa apa, Pak? Kalau masih hidup misalnya sukanya makan apa, Pak? Makan bareng-bareng, makan bandeng yang gede, itu bisa aja ya. Tapi kalau sudah meninggal, mau bawa bandeng ke kuburan, dimakan sendiri nanti di sana ya. Itu kalau masih hidup. Dan itu kalau orang tuanya dekat. Kalau jauh di kampung, Kalimantan, Sumatera, NTT, Riau, jauh-jauh begitu sulit untuk bulan Sya'ban ini mendatangi orang tuanya. Ya bisa, sekarang masih bisa ngomong langsung, betul tidak? Iya bisa. Kalau terus memberikan kesenangannya, bisa, Pak. Karena dari saya yakin, dari sekian banyak yang disenangi orang tua, orang tuanya suka apa, suka paling disukai itu pasti suka m-banking. Betul. Kira-kira orang tua kita suka nggak m-banking? Orang tuanya jauh, misalnya di Kalimantan sana, dikirimin m-banking, suka nggak kira-kira itu?
Iya, mohon maaf Bapak, mohon maaf Ibu, bulan Sya'ban ini saya mohon maaf ya, ampuni dosa, maafkan dosa-dosa saya. Mau Ramadan saya nggak bisa banyak kirim, ini Bu cuma saya kirim 200 juta. Kira-kira senang nggak orang tuanya di sana itu? Senang Pak. Nah kalau disenangkan semacam itu, Allah senang, Allah redha. Hadirin rahimakumullah. Ini yang masih hidup. Kalau sudah meninggal, oh silakan terserah mau pakai yang mana. Ya. Pakai yang mana? Mau ziarah kuburnya silakan. Man zara qabra walidayhi yaumul jumu'ati. Nah, ada hadiah ya. Man zara qabra walidayhi aw ahadihima yaumul jumu'ati wa qara'a fihi surat Yasin. Ghafarallahu dzunubahu wa kutiba birra. Sering saya menyampaikan di sini ya Pak. Allah. Ini bukan hanya di bulan Sya'ban, tapi di bulan Sya'ban sangat pantas. Siapa orang anak-anak yang mendatangi ziarah kubur kedua orang tuanya kemudian membaca surah Yasin, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan si anak itu dicatat anak yang birrul walidain. Ini kalau kuburan orang tuanya dekat. Dan kalau jauh Pak, susah lagi mau datang. Mau mengamalkan hadis ini susah lagi. Ya, karena jauh itu Pak. Jadi bagaimana? Ya ruahan. Nah, ya ruahan ini Pak. Seperti tadi pada maghrib disebut nama-nama orang tua. Oh sama. Fa innallaha yuwakkilu malaikatahu. Allah akan mewakilkan, mengutus malaikatnya. Ya. Yu'annisuhum fi kuburihim, mereka para malaikat itu menyenangkan mereka di alam kuburnya. Ya tinggal kita yakin apa tidak ketika dibahas oleh Nabi semacam ini Pak. Ketika disampaikan di kajian hadis semacam ini, percaya apa tidak? Kalau percaya pasti bermanfaat. Ya kalau nggak percaya namanya nggak percaya Pak. Dan kalau tidak percaya ya gampang. Coba ada yang tidak percaya di sini nih Pak? Angkat tangan coba yang tidak percaya nih Pak. Gampang, kalau mau percaya silakan nyobain duluan. Ya, nyobain duluan itu maksudnya apa itu? Hadirin rahimakumullah. Silakan. Makanya ya saya aneh kalau ada orang terus menolak itu ruahan ditolak. Ketika isinya, makanya apa isi daripada ruahan itu? Apalagi nisfu Sya'ban masih ditolak. Ya hadisnya tadi itu yang dibahas itu nisfu Sya'ban itu Aisyah radhiyallahu anha. Jangan jalur hadis yang lain, gak ketemu memang. Iya. Aisyah radhiyallahu anha itu putrinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya jelas Abu Bakar orang tuanya Aisyah. Kalau dari Sayyidina Abu Bakar ya akan menjadi hadis mauquf. Putus sampai di situ Pak. Nggak ketemu, banyak orang menolak. Kenapa? Karena melalui Abu Bakar. Tapi melalui Aisyah radhiyallahu anha, itu di dalam kamar berdua. Ya Abu Bakar walaupun ayahnya Aisyah mertua Nabi yang nggak tahu, betul tidak? Iya ini ya Allah, ya Allah, dengan kepandaian, dengan ilmunya, dengan tingginya ya, dengan disiplin ilmunya yang tinggi sekarang ini. Wah ini hadis maudhu, ini hadis mungkar, ini hadis palsu, ini hadis lemah, dan silakan saja. Tinggal mempertanggungjawabkan masing-masing di hadapan Allah. Hadirin, saya sudah pernah membahasnya itu di taklim ya, tentang Rajab pada saat itu. Hadirin rahimakumullah. Ini berkenan oleh karena itu malah Bapak itu nama daripada malam nisfu Sya'ban itu banyak sekali. Ada yang menyebutnya itu malam Idnya malaikat. Saya mendapatkan ilmu dari Kiai Hasbuh Mazuki, masyaallah, terima kasih Kiai. Itu disebut Lailatul Lailatul Idil Malaika. Inna lil malaikati lailatain. Idul Malaika lailatain. Ai kama qala. Idnya malaikat itu ada dua malam. Malam Id sama dengan kita, Pak. Kita malam Id 1 tahun itu ada 2. Idul Fitri, ada Idul Adha. Malaikat pun juga demikian. Ya, malam Idnya itu ada 2 kali. Yang pertama nisfu Sya'ban, Lailatul Nisfi min Sya'ban al-Mukarram. Yang kedua malam Lailatul Qadar.
Bahkan sampai dibahas dalam kitab itu, kenapa nisfu Sya'ban itu ditentukan, kenapa Lailatul Qadar tidak ditentukan. Oh, itu hikmahnya panjang. Hadirin rahimakumullah. Itu malam idnya malaikat, besok malam Jumat itu. Maka pantas Nabi SAW bahkan mengkhususkan. Makanya kalau suka ada orang-orang yang menolak ikhtisos, tentang ikhtisos, ini mengkhususkan, ini nggak boleh, nggak ada kekhususannya. Oh, malam nisfu Sya'ban itu Nabi yang mengkhususkan itu. Sampai selesai sholat itu Nabi bertanya, ya Humairah, atadrina ayyu lailatin hadhihi? Tahukah engkau wahai Aisyah, ini malam apa? Hadhihi lailatul nisfi min Sya'ban al-Muharram. Ini adalah malam pertengahan bulan Sya'ban. Itu dikhususkan oleh Nabi SAW. Fa innallaha yaghfiru dzunuba 'abdihi. Allah akan mengampuni semua dosa-dosa hambanya. Nah, ini redaksinya, hadisnya dari kitab ke kitab suka berbeda-beda ini, Pak. Illahnya ini macam-macam ini. Ada musyrikun, orang musyrik yang tidak diampuni dosanya. Ya, musyahid atau mutasyahid. Mutasyahid itu orang yang masih bermusuhan. Makanya segera silaturahim. Siapa di antara kita barangkali merasa sampai malam ini, sampai bulan Sya'ban ini masih ada yang gak enak hati terhadap famili, saudaranya, keluarganya, tetangganya, jangan gengsi, segera datang. Jangan karena yang lebih tua lalu gak mau datang kepada yang muda. Ya kenapa yang lebih tua datang sama yang muda? Emangnya ada larangan, Pak? Iya, mantunya didatangi, ditunggu gak datang-datang, ya mertuanya yang datang, Pak. Betul tidak? Kakaknya menunggu, adiknya gak datang-datang, ya abangnya yang datang duluan. Karena kalau sama-sama tidak mau datang, apa yang terjadi? Putus benar, kan? Nah, kalau sudah putus silaturahimnya, pasti terhalang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu ada riwayat itu, tidak la yanzilur rahmah ala qaumin fihim qati'ur rahim. Kalau ada di tengah-tengah orang itu putus silaturahim, terhalang turunnya rahmat itu, Pak. Makanya ini bulan Sya'ban. Nah, kemudian malam itu disebut Lailatul Takfir, malam penghapusan dosa. Makanya aw'aqul liwalidayh, ini juga tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Anak yang menyakiti kedua orang tuanya itu tidak akan mendapatkan ampunan Allah. Hadirin rahimakumullah, di malam nisfu Sya'ban. Ya, ada musirrin ala zina, ada syaribul khamar dan seterusnya ya. Ini malam nisfu Sya'ban ya. Ya, ada lagi yang perlu dibahas, naruh air, Pak. Ya, begitu sudah yasinan itu naruh air penuh, biasanya depan masjid itu air itu. Nah, kalau itu mungkin nanti Pak Kiai Arfan tadi nanti mungkin membahasnya, kitabnya dari mana itu saya nggak ketemu itu, Pak ya. Yang naruh air itu kitabnya di mana, hadisnya di mana. Tapi tetap harus ditegaskan itu bukan perbuatan mungkar, bukan perbuatan salah. Cuman saya nggak ketemu hadis yang khusus kayak tadi itu, nggak ketemu saya, Pak. Ya maklum ya, secuil ilmu dan ya kurang rajin baca, Pak. Jadi ya begitu. Ya. Tetapi itu bukan mungkarat, bukan berarti tidak boleh dilakukan. Coba lihat paling tidak suatu riwayat Nabi pernah ada sahabat itu membacakan kepada air ayat Al-Quran, dirubah oleh Allah air ini menjadi air berkah dan air obat, menyembuhkan seorang sayyidul qaum yang kegigit ular menjerit berhari-hari dengan bisanya itu. Betul ya? Ya sudah, kalau begitu ada orang naruh air karena dibacain Yasin, apalagi malam nisfu Sya'ban, malam mustajabnya doa, jelas itu air itu yakin, Pak, akan dapat jadi air barokah. Malah ada pembahasannya begini, kalau seandainya ada air hujan, itu lebih barokah lagi, Pak. Kenapa begini? Allah berfirman, wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Kami turunkan air dari langit, air berkah. Nah, kata Kiai dulu, Pak, kalau bisa itu airnya itu nadainnya dari langit itu jangan ke genteng dulu, tapi langsung ke tempatnya itu. Nah, mungkin dari sekarang barangkali kalau nanti malam hujan coba naruh tempat di atas gentengnya atau di mana yang kira-kira enggak dari talang gitu ya. Ya, dapat seberapa? Besok malam Jumat dibawa air itu. Oh, itu akan barakah di atas barakah.
Sebagaimana pernah dilakukan ulama sunni besar Masjidil Haram pada saat itu, Syekh Muhammad bin Abi Al-Maliki, yang terjadi perdebatan dengan ulama Wahabi, Syekh Ibnu Sa'di, yang akhirnya Ibnu Sa'di, Syekh ulama besar Wahabi, tidak berkutik dengan dalil-dalil yang disampaikan Syekh Muhammad bin Abi Al-Maliki pada saat itu. Hadirin rahimahullah, ini salah satu dalilnya. Karena mereka orang-orang Wahabi mengambil air dari talang emas Ka'bah itu nggak mau, nggak ada perintah dari Nabi, nggak ada contoh dari Nabi, begitu kan? Sedangkan orang-orang Sunni berebut, Pak, kalau hujan di sana dari talang emas itu, berebut. Akhirnya banyak orang yang mau ngambil air dari talang emas itu dilarang oleh polisi-polisi itu. Jamaahnya ya ulama Wahabi itu melarang, Pak. Haram. Akhirnya ada yang melapor kepada Syekh Muhammad bin Abi Maliki. Kenapa? Coba panggil Syekh Ibnu Sa'di, pada saat itu sedang taklim, menghadap, ditanya, mungkin engkau lupa dengan ayat Allah bahwa air yang turun dari talang emas Ka'bah itu ada dua keberkahan. Bukankah Allah berfirman, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Makkah mubarakan. Ka'bahnya berkah. Nah, Ka'bahnya rumah yang berkah. Air yang turun dari langit, wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Yang turun dari langit itu air berkah. Berarti yang keluar, yang turun dari talang emas itu ada dua berkah. Akhirnya polisi-polisi yang melarang itu ikut mandi, ikut minum, ikut mandi di situ. Begitu menurut status ceritanya. Di sini hadirin, makanya saya teringat dengan wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Jadi kiai dulu membahas kalau bisa jangan dari talang, tapi langsung dari langit. Kalau dibacain ayat Quran Yasin, bahkan ada kalau dalam kitab Khazinatul Asrar bisa digunakan untuk kecerdasan anak-anak kita supaya cerdas itu bisa dengan cara begitu. Ada zikirnya, ya, ada amalannya itu, Pak. Allah, ya, ini malam Jumat besok. Hanya saja yang saya kurang setuju begini, Pak. Malam nisfu Sya'ban banyak sekali naruh air, bawa air, satu kardus, dua kardus, botolnya dibuka semuanya, Pak. Bahkan galon, Pak, air berapa galon itu ke masjid itu, penuh itu di masjid di depan. Tapi apa yang aneh, cuma nitip air, Yasinnya gak ikut, salatnya gak ikut, tapi nitip air rajin, bukan nitip airnya yang penting, salatnya, salat maghrib berjamaahnya, betul tidak? Itu Pak, malam nisfu Sya'ban itu menghidupkannya dengan ibadah, nitip air. Begitu dah Yasin selesai, datang duluan dia, mana air saya? Allah. Jadi ya itu tidak, ya insyaallah tidak salah. Cuma kalau ini terus diperintahkan secara khusus penting, saya khawatir nanti masjid ini malam nisfu Sya'ban cuma penuh sama air, orangnya nggak ada itu, ya. Takut itu Pak, nggak ada tempatnya, ya. Penuh dengan air, ya tidak ya. Jadi bukan airnya barangkali air barokah segelas atau mungkin ya. Jadi bukan airnya yang sangat penting, itu yang munajat kita, zikir kita kepada Allah. Allah alam, ini saya udah kepanjangan ini. Allahumma ya lupa, maaf. Iya, ini syokianya Ramadan ya. Ini persiapan Ramadan ini mestinya, Pak. Allah ya Rabbi, saya bertanya baru Sya'ban ini. Oke, Ramadannya nanti ketemu di Ramadan, berarti mudah-mudahan ya Pak ya. Insyaallah ya, paling tidak kembali kepada hadis Nabi itu, ahsinu niyatakum. Di bulan Sya'ban ini baguskan niat kita masuk bulan Ramadan, ya. Ramadan itu suatu ladang, Pak. Jadi kalau seandainya dari bulan 1 tahun itu ada 12 ladang. Ada 12 ladang, semua subur, tapi paling subur cuma satu, adalah bulan Ramadan. Kalau yang lain ini nanam barangkali seminggu baru tumbuh, sebulan baru tumbuh, tapi nanam di Ramadan, nanam pada saat itu, tumbuh pada saat itu, berbuah pada saat itu, tua pada saat itu, panen pada saat itu. Itu kira-kira bandingannya apa ini? Ramadan itu sayyidus syuhur, sebentar lagi akan datang kepada kita. Mudah-mudahan semua sehat afiat lahir batin, bisa masuk Ramadan dengan sebaik-baiknya. Tinggal kita mau nanam atau tidak di Ramadan itu dengan sebaik-baiknya.
Hanya saja Bapak Saudara sekalian, Ramadan itu 24 jam itu bersama Allah, bersama para malaikat sampai tidurnya. Betul tidak? Sampai tidur kita apa? Oleh karena malam tanggal 1 Ramadan itu, begitu sudah tanggal 1 Ramadan, itu berarti kita sudah tenggelam di suatu laut namanya Ramadan. Sudah hanya berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini bisa kita rasakan yang demikian kehusyuan kita, insyaallah ya kita akan baik puasa kita, baik qiyamul layali Ramadan kita. Saudara sekalian, semoga Allah memberikan kesabaran kepada kita dengan puasa, semoga Allah memberikan kesabaran kepada kita dengan salat, sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-shalah, ay wasta'inu bis-shaumi was-shalah. Ya, minta pertolongan kepada Allah dengan kesabaran. Kesabaran di sini puasa. Kemudian was-shalah, dua-duanya terjadi di bulan puasa. Puasa Ramadan dan yang khusus maksudnya Pak. Tidak ada puasa wajib selain Ramadan, kecuali ada sebab, kecuali ada sebab. Salat pun yang secara khusus ya tarawih hanya adanya di Ramadan. Semoga sekali lagi Allah berikan kekuatan lahir batin, Allah berikan kesabaran yang tinggi kepada kita, dan Allah bukakan pintu rezeki kita luas-luas untuk memasuki bulan suci Ramadan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebagaimana di awal tadi saya menyampaikan, dan saya mohon maaf yang seluas-luasnya. Semoga Allah mengampuni salah dan dosa kita semuanya di bulan Sya'ban ini. Allah bersihkan diri kita, masuk bulan suci Ramadan kita tidak ada dosa di antara kita. Amin. Allahumma amin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Rahimanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Sama-sama kita berusaha guru kita. Dan selanjutnya yang kedua dan sekaligus doa penutup yang akan dibawakan, yang akan disampaikan oleh guru kita, guru kita Kiai Haji Ahmad Bestari. Pada beliau, Sallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sabaqat rahmatuhu ghadabah wa bidzalika 'indahu kitabun kataba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصور وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن ilaihi mansur. Sahibul fadilah yang saya hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Syukran Ghazali, mudah-mudahan selalu panjang umur, sehat walafiat, dipermudah urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa manfaat ilmunya untuk kita semuanya. Guru kita yang mulia Mukarram Bapak Kiai Haji Hasbu Marzuki, mudah-mudahan selalu senantiasa dipanjangkan umurnya, sehat walafiat, terus bisa membimbing kita sehingga kita menjadi hamba-hamba yang selalu pandai mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Guru kita Mukarram Ustaz Haji Rusdi Ridwan, Mukarram Ustaz Haji Ahmad Sujami Isos, Mukarram Ustaz Haji Darwis, Mukarram Ustaz Haji Ahmad Yusuf, Mukarram Ustaz Haji Zainul, Bapak Jamaah Masjid Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan kita semua
bisa dikabulkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan ala baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaatnya pada yaumul qiyamah tercurah kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kayaknya cukup padat udah yang disampaikan oleh guru kita. Jadi rasanya kita tutup aja nih dengan doa ya. Tapi saya ada PR dulu satu nih dari guru ya, masalah air tadi. Kata kiai dulu, apa itu pada bawa air banyak amat. Apa kalau yang baca Yasin 3 kali lu pada haus gitu kata. Kalau haus lu pada minum di situ. Kan baca Yasin 3 kali, ya kan? Habis baca Yasin kerongkongan kering banget ya. Yang tadi yang minum di situ. Yang bawa banyak dia sedekahin ke tempatnya. Lu nggak bawa minum, kan? Gue lupa. Gue tadi betulan nih gue bosan terus lu satu begitu. Ya ada peluang untuk saling bersedekah dalam hal ini. Ya. Jadi boleh mesin airnya gue boleh bawa besok sini. Kita sumber airnya air berkah semua itu ya. Bahkan dulu guru ngajarin di pondok biar tambah berkah lagi kalau mau minum ya ayyuhal ma inna zamzam yuqiu alaika salam. Kayak minum jam jadinya. Jadi kalau di rumah kami minum gitu tuh asal mau minum bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ma inna zamzam yuqiu alaika salam. Air sesungguhnya Zamzam yang ada di Mekah tuh mengucapkan salam kepada kami. Jadi kita sahabat hari minumnya air Zamzam. Ya kan? Baik, saya intibaan saja Pak Guru. Apa yang beliau tadi sampaikan tuh betul. Ada kitab namanya Bustanu Arifin. Ada dikutip dalam kitab itu waqala ba'dul ulama, telah berkata sebagian ulama, kata beliau al-asbabu al-muqtadiyatu lisu'il khatimah arba'atu. Sebab-sebab yang bisa menjadikan orang itu nanti matinya su'ul khatimah iku arba'atun ono papat. Jadi orang bisa matinya su'ul khatimah itu penyebabnya 4. Salah satunya at-tahawunu bis-shalah. Orang yang suka nganggap enteng, nyepelein, remehin tentang sholat. Kata yang bininya, bapak lu udah sembahyang, harapannya lu teguh bersembahyang. Imam Ghazali situ tuh dalam kitab Bidayatul Hidayah. Yang kita baca tuh sahabat Sabtu ya. Nanti 2/3-nya tuh ketemu kali. Kata Imam Ghazali, wa in sawwafta wa tasahalta ja'akal mautu wala tahtasib. Kata Imam Ghazali, wa in sawwabta, jikalau kau menunda-nunda ibadah, nunda-nunda sembahyang, lu nggak ngaji, tar aja, ya, lu nggak ngaji, tar aja kalau udah pembukaan. Itu kata Imam Ghazali, wala tutawwil amal, jangan kau panjangkan angan-angan kamu sehingga kamu meyakini hidup masih lama. Itu membuat nanti malas beratnya ibadah. Jadi jangan suka panjang-panjang angan-angan sehingga kita meyakini bahwa hidup kita masih lama. Lu gak ngaji, ntar aja deh kalau udah penutupan. Itu kan namanya dia meyakini bahwa hidup sampai besok nanti. Padahal kata Imam Ghazali, walam yabqa min ajalika illa yaumun wahidun aw nafasun wahid. Jangan-jangan tidak tersisa daripada ajalmu kecuali kamu tinggal hidup 1 hari doang. Lu gak sembahyang, tak ada bisnis musyabat, gitu kata dia. Itu dia ngomong tar aja bisnis musyabat, itu kan dia meyakini bahwa dia bakal hidup sampai malam bisnis musyabat. Padahal kata Imam Ghazali, jangan-jangan tidak tersisa dari ajalmu kecuali tinggal 1 hari. Ini hari ini kita hidup nih. Hari ini kita terakhir nih, jangan-jangan besok bakal au nafasun wahid. Jangan-jangan kita hidup tinggal 1 tarikan nafas. Begitu kita kedet nggak balik lagi. Coba nih kedet, ayo 1, 2, 3 kedet. Balik nggak? Alhamdulillah. Saya takut nggak balik lagi.
Jadi yang bisa menyebabkan orang mati dalam keadaan su'ul khatimah itu menyepele-nyepele. Apalagi Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Lubabul Hadis yang disarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Tanara, beliau ada mengutip di dalam keutamaan ibadah-ibadah fardu. Itu Nabi bersabda dalam hadis itu yang dikutip oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti, ada hadis di dalamnya, man jama'a baina sholatain, siapa orang yang mengumpulkan dua sholat min ghairi udhrin, tanpa ada udhur, enggak ngapa-ngapa, bayang doa biasa. Orang kan kalau jamak sholat perjalanan jauh, tapi perjalanan yang bukan maksiat, lagi sakit, ini mah nggak ngapa-ngapain. Ya, timbang ayam-ayaman sebayangnya pakai dohornya di asar. Ayam-ayaman tahu? Pergi yang gak ada tujuan. Mana si awal mana ayam belum pulang-pulang. Sebab kalau main mah ada waktu. Permainan tuh ada waktu, yang gak ada permainan, yang gak ada waktunya tuh ngayam. Ya kan? Permainan mah ada waktunya, yang gak ada waktunya ngayam. Maka kata Nabi, faqad ata baban min abwabil kabair, maka sungguh dia telah mendatangi pintu daripada pintu-pintu dosa besar. Jadi harus hati-hati tuh. Ada kadang-kadang di kampungan saya baru dapat sholat duha 2 rakaat, adzan asar. Duhanya baru dapat 2 rakaat, adzan asar. Ntar lagi dia sembahyang asar baru dapat 2 rakaat, adzan maghrib. Begitu mulu sembahyang. Saya kalau jadi malaikat Israel, gue cekek-cekeknya begitu. Kan dia itu yang bikin sholat idul pada masa itu yang puasa kagak, terawih kagak, lebar. Kayaknya gaya banget, kecubung. BHS. Gua kata lagu lu kayak Ustaz Ajul kayak pakai BHS. Puasa kagak, terawih kagak, lebaran. Ada yang begitu di sini? Nggak ada di sini. Nah, di sini nggak ada, Pak. Di luar sini yang kagak ketulungan banyaknya. Satu yang menyebabkan orang bisa mati dalam keadaan su'ul khotimah adalah orang yang suka nganggap enteng, nyepelein, remehin tentang sholat. Yang kedua, yang bisa menyebabkan manusia mati dalam keadaan su'ul khotimah adalah wasyurbul khamr, orang yang suka minum khamar. Termasuk salah satu yang tidak diampuni dosanya pada malam nisfu Sya'ban itu mudminul khamr. Orang yang kecanduan, yang masih aja minum khamar tuh malam nisfu Sya'ban gak diampuni dosanya. Ya, gak diampuni. Bahkan dalam hadis tuh, lam tuqbal sholatuhu arba'ina yaum, enggak diterima sholatnya 40 hari. Nabi sebut sholat yang tidak diterima. Kenapa enggak puasa? Sebab dikomentari dalam kitab itu, sebab ibadah yang paling afdol dari badannya adalah sholat. Kemudian Nabi sebut angka 40 hari. Ada apa dengan 40 hari? Enggak seminggu aja. Ternyata dikomentari dalam kitab itu bahan-bahan yang dipakai untuk minum mabok itu masih ngendep. You understand ngendep? Apa ngendep? Itu sisa-sisa itu minuman dia yang dia minum itu masih ngendep di badan kita, baru bisa hilang selama 40 hari. Lah kalau semalam minggu kemarin dia mabok, malam minggu depan dia mabok lagi, ini aja belum lunas. Yang ini aja belum ketutup nih, yang ini nih, dia mabok lagi baik malam minggu besok. Yang ini aja 40 hari masih ditolak ini. Minggu besok jadi mabok lagi Pak. Ya, jangan Pak. Boleh juga minum bir peletok. Kalau bir peletok, nah itu boleh Pak. Apalagi ngaji subuh minumnya bir peletok. Kayak duren musangking, singkong paru. Biar itu yang kedua yang menyebabkan manusia mati dalam keadaan su'ul khatimah adalah orang yang selalu minum khamar. Nah, yang ketiga, wa uququl walidain. Tadi apa yang disampaikan oleh guru kita, ya, yang menyebabkan manusia matinya su'ul khatimah, uququl walidain. Anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Maka betul, sebelum malam nisfu Sya'ban yang dekat orang tuanya datangi,
minta ridhonya. Yang jauh telepon, betul kata gue, jangan telepon doang. Habis itu TF, you understand TF? Yaudah Bo, Pak, kalau pada sehat, alhamdulillah doain ya kita juga di sini pada sehat. Biar Ramadan gak ada kendala semuanya, bisa ibadah dengan baik. Jangan lupa di sini tuh lihat handphonenya ada dikit rezeki Pak, nggak banyak. Memang saya juga di sini lagi banyak keperluan juga. Ini mudah-mudahan cukup ya buat pertengahan nisfu Sya'ban sama nanti persiapan Ramadan. Nggak banyak, cuma 20 juta Pak. Alhamdulillah. Jalan. Nah, kapan kalau barang Bapak datang lagi 20 juta lagi. Ya. Jadi sehebat apapun anak, kalau dia durhaka sama orang tuanya, nggak ada apa-apanya. Ya. Menyebabkan dia matinya nanti dalam keadaan suruh itu alkohol kayak apa sih hebatnya? Ibadahnya, ya kan? Matinya susah. Apa Nabi bilang bakar? Ya orang tua sejengkel apapun sama anak, lihat anak dibakar, tega bakar? Anak apa sebagai apa tetap pembelaan orang tua itu nomor 1, ya kan? Dari kecil aja udah ketahuan, ya anak raja, anak raja, anak raja. Kata anak kawan bapak tukang ojek mah. Kata gue cuman bocahnya belum bisa ngomong. Kan suka di nimang-nimangnya begitu ya. Anak raja, anak raja. Udah di alam anak raja pakai ditanya, anak siapa sih? Anak siapa sih? Kata anak lu goblok. Pakai ditanya, udah tahu anak dia pakai ditanya anak siapa? Anak siapa? Anak siapa? Ya, Masya Allah. Di samping durhaka sama orang tua, itu menyebabkan mati dalam keadaan su'ul khotimah dan menyebabkan amaliyah fardu dan amaliyah sunnah kita ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang sebanyak apapun ibadahnya, sedekahnya, kalau dia melawan orang tuanya ditolak. Sebagaimana yang dikutip oleh Al-Imam Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Tak betul hadis. Ya, ditolak. Ya, nggak diterima oleh Allah. Sorfan wala ajran ditolak. Ya, salah satunya itu anak yang durhaka kepada Tuhan. Makanya besok datangin Pak yang ada waktu sebelum malam nisfu Sya'ban. Ya, yang punya grup nongol di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas nama pribadi dan keluarga. Dalam hal ini saya mohon dibuat pintu maaf yang seluas-luasnya apabila dalam ucapan tingkah laku. Kalau buruk jangan di WA Pak, datangin. Weh, kalau buruk datangin. Ya syukur datangin. Kiai Hasbu datangin. Entar di WA lagi. Assalamualaikum buruk, mohon maaf. Ya, jangan Pak, datangin. Ya, cium tangannya. Guru, mohon maaf ini guru. Kalau saya ngaji tidur mulu gitu bilang jujur. Kata guru ke Sofran, ya habis gimana dia yang ngaji udah begini semuanya ngaji. Ya kan? Ya, maafin guru. Kalau saya ada hilaf salah, ya sama. Saya juga kalau ngomong ada salah, penjelasan yang mungkin yang kurang berkenan, yang tidak sesuai apa yang diharapkan oleh mu'alim, saya juga mau dibuka pintu maaf begitu. Ya udah dulu, nggak lama-lama. Salam ada ganjelannya dikit. Ya, paham nggak ada ganjelannya dikit? Kita salaman sama guru, lempeng bayar lagi. Lah, halus amat ini. Ya, lu orang dulu Pak, taat dubannya kayak apa itu? Taktimannya. Walaupun ekonomi nggak kayak kita kayak gini, cuma taat duban udah diterapi tuh sama orang tua kita dari zaman dulu. Kalian ceritanya soal tingkong panen, kiai yang diingat pertama bawain kiai. Ya, bawa singkong pulang bawa anak kambing. Temannya bilang dari mana? Dari kiai. Syukur, itu anak kambing. Iya tadi gue suruh bawa singkong. Dihadiahin sama guru nih anak kambing. Ini pikirannya jalan, karena dia sama dunia pikirannya. Langsung masuk ke situ lah, ya singkong pulang anak kambing. Gimana kalau gue bawain durian? Begitu katanya. Ya bawain durian tuh gue ke Suram. Dikembang kali. Lah tadi Usman baru bilang iya kiai saya ketemu di jalan. Ada apa ini bawa durian? Subhanallah, alhamdulillah, terima kasih Ali. Iya dulu, cuma saya nggak lama ini berjanjian mau main bola. Dulu.
Pak, nemuin Umi ini gimana ini? Santri datang lagi, poin lebih enak dulu kan. Pulang ini kita kasih apa ya? Tapi puyeng-puyeng amat sih kata Umi tuh. Nah kapan sih kok banyak Pak kita buat sampah banyak kayak gitu. Kasih aja si Ali setengah gitu katanya. Emang apa? Pikirannya jelek dia Pak. Famarau bihan tijaratun, gak ada yang untung. Ya, orang yang dagang yang agama itu gak ada yang untung. Dia mah niatnya jelek ini. Makanya fasohihin niat kok gak amal. Bagusin niat sebelum amal. Ya, makanya betul tancapkan niat hari ini. Ya, untuk kita bisa berjumpa dengan malam nisfu Sya'ban, berjumpa dengan bulan suci Ramadan subhanallah. Ya, karena bulan Sya'ban ini memang bulan yang dilupain Allah karena dia diapit, kegencet. Ya, nggak ada orang ngomong begini Pak. Masya Allah, udah bulan Rajab aja ya, nggak terasa dikit lagi Ramadan. Nggak ada yang ngomong begini nih. Masya Allah, udah bulan Rajab aja ya, dikit lagi Sya'ban. Nggak ada yang ngomong gitu Pak. Pasti dia ngomongnya begini nih. Masya Allah, udah bulan Rajab aja ya, dikit lagi nggak terasa bulan. Nggak ada yang bilang Sya'ban, nggak ada. Ya, makanya mumpung kita belum terlambat nih Pak. Ya, mumpung kita belum terlambat. Malam nisfu Sya'ban masih terjadi beberapa malam lagi. Dan itu bertepatan dengan malam Jumat, double jadi kemuliaan. Jadi apa yang bisa menyebabkan mati su'ul khotimah? Uququl walidain, anak yang durhaka kepada orang tua. Datengin yang udah meninggal, doain, ziarahin kuburannya. Makanya di kampung tuh kalau bulan Rawah terkenal bulan Rawahan. Emang apa sih, dari mana sih tuh asal kata Rawahan? Karena yang banyak bikin ngirimin doa arwah, maka di kampung dikenal itu Rawahan. Jangan lupa lu datang tak malam, acara apa? Rawahan. Ya enggak? Dia mah nambahin itu Rawahan. Kirim-kirim arwah, ya enggak? Kalau di Ceger tuh ditutup jalan. Saya nggak tahu tuh udah mulai apa belum. Oh, Ceger tutup. Kampung tuh Rawahan Akbar di situ. Nanti nama-nama almarhum dari tiang ini sampai tiang ini bannernya di belakang masjid lama ya dulu apa itu namanya? Di situ nama-nama banyak banget. Dikerjainnya bisa asal. Ya bisa asal dibaca Yasin itu 3 kali. Tahlilan tuh ya, baca tahlil nanti habis isya kumpul lagi baca maulid, ada tausiah karena banyak-banyak dulu. Nah, kita niatin di sini aja besok malam nisfu Sya'ban. Yang kagak sempat bikin di rumah rawahannya, besok malam Jumat niatin di sini. Ya, ya Allah, pengen rasanya bikin rawahan juga di rumah. Gak cuma duitnya bisa pakai bocah sekolah. Udah niatin di sini besok malam Jumat. Bapak yang ada rezeki bisa bawa duku 5 kilo, bawa, niatin pahala dukunya buat orang tua. Yang sempatnya cuma bininya bikin tahu isi, udah niatin pahala tahu isinya buat siapa? Buat orang tua. Biar Allah sampaikan pahalanya buat orang tua. Biar kita nanti menghadapi Ramadan pada sehat, gak ada kendala, bikinnya barokah. Itu kan enak nanti kalau habis nisfu Sya'ban buat Yasin 3 kali, bayar isya jamaah, jangan pulang dulu kumpul makan tahu isi. Entar lu pada kongkos satu sama lain. Lu mau apa besok? Oh bini gua bikin tahu isi. Ya kalau gua bikin tahu isi, gua bikin lontong. Ya katanya kalau tahu isi kalau gak ada lontongnya jadi. Ketemu teman lagi kongkos, lu bawa apa? Bini gua bikin lontong, gua udah suruh pilih daun tuh 3 gembong. Ya kalau lu lontong, nanti gua bawa bakwannya dah. Tahu isi sudah ada kan? Udah. Karena ada yang doan tahu, ada yang doan bakwan. Yang gak doyan tahu isi, makan bakwan. Cocok. Ketemu Sadius, malam Jumatnya dia jadi. Gua apa? Lu bawa apa? Lah gua bini gua bikin bakwan. Si Anu gua tanya tadi ketemu bikin lontong. Si Anu tahu isi. Ya kalau gitu gua ntar sambelnya makin jeruk limau. Gitu dia pintar banget sambelnya. Besok niatin ya. Niatin yang gak bisa sempet rawahan di rumah, di sini sama-sama. Ya, jadi ya. Sebab dalam hadis itu, dalam kitab Irsyadul Ibad dikutip hadis, man ahzana walidayhi faqad aqqa. Siapa orang yang telah membuat sedih hati orang tuanya, maka itu sudah digolongkan anak yang durhaka. Jadi udah gak ada bayang-bayangnya, udah gak ada berkah-berkahnya. Hebat apapun kau udah durhaka, gak ada apa-apa. Nah yang keempat yang menyebabkan mati dalam keadaan su'ul khotimah adalah wa'adzal muslim. Orang yang
yang suka nyakitin saudaranya yang muslim. Jangan. Makanya betul, sebelum malam nisfu Syaban tuh maaf-maafin satu dengan yang lain. Sebab salah satunya kata Nabi ila rajulain, kecuali dua orang yang tidak diampuni. Salah satunya tadi disebutin guru kita, musyahid, orang yang masih ada nyimpen rasa dendam, kebencian kepada saudara. Ya, jadi kita saling memaafkan. Hebat apapun dia bawa pahala puasa Pak, kan dalam hadis yang panjang begitu. Ketika Nabi tanya mas sahabat, atadruna anil muflis, kan hadisnya panjang. Tahukah kamu orang yang paling bangkrut? Kata sahabat, man la dirhaman. Orang yang bangkrut yang gak punya dirham, yang bukan. Orang yang datang menghadap Allah bawa pahala sholat, bawa pahala puasa, bawa pahala zakat dan pahala yang lainnya. Tapi dulu waktu di dunia, walaupun dia ahli ibadah, pernah nyakitin, dolimin tetangganya. Maka saat itu tetangganya yang dulu didolimin minta keadilan kepada Allah. Hari ini saya minta keadilan ya Allah. Saya akui dia ibadahnya hebat, tapi dulu waktu saya jadi tetangga dia pernah dolimin saya. Hari ini saya minta keadilan. Akhirnya pahala dia dikasih dia. Singkat cerita, pahala ini yang ahli ibadah udah habis, sedangkan yang minta keadilan masih banyak. Akhirnya dosa-dosa dia dilimpahkan kepada sayang bakal rugi. Ya, maka jadikan momen Ramadan. Tapi ini besoknya jadiin Ramadan yang paling indah, ya, yang paling berkesan di dalam kehidupan kita, ya. Seakan-akan ini Ramadan yang terakhir buat kita. Makanya bentuk syukur kita betul tadi kata guru kita pakai itu bulan Ramadan untuk beribadah pada Allah. Karena kalau emang Allah takdirkan kita bisa ketemu Ramadan Pak, berarti kan doa Bapak waktu di penghujung Ramadan tahun lalu dikabuli. Tinggal bagaimana sikap kita dengan anugerah nikmat yang Allah kasih. Kalau kita menjadi hamba yang bersyukur, Allah tambah. Tapi kalau kita justru makin jauh sama Allah, ingat ada Allah sangat. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari di majelis taklim ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga volume ibadah kita bisa kita tingkatkan, wabil khusus di bulan suci Ramadan. Karena segala-galanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi jangan lewatkan waktu-waktu Ramadan, sebab waktu-waktu Ramadan berbeda dengan waktu-waktu yang lain. Bahkan ada penjelasan orang yang ninggalin puasa satu kali tanpa ada udzur, maka setahun belum tentu bisa dia kebayang itu satu kali yang dia tinggalkan selama Ramadan. Karena menitnya beda, ya, detiknya beda, menitnya beda, jamnya beda. Jadi andai kata ada orang yang satu kali ninggalin puasa Ramadan tanpa ada udzur, maka untuk mengkodok, membayar satu kali yang dia tinggalkan selama Ramadan, setahun belum tentu bayar. Bahkan banyak komentar-komentar, ya, di dalam penjelasan kitab Irsyadul Ibad. Masya Allah, na'udzubillah, ya. Jadi betul-betul manfaatkan Ramadan besok. Nah, atas nama saya pribadi, dalam hal ini saya mohon ridho dan ikhlasnya agar saya dimaafkan atas segala kesalahan yang telah saya lakukan, baik dalam ucapan saya, tingkah laku saya, atau gaya saya menyampaikan waktu lagi bacain kitab, ya. Kemudian mungkin ada salah baca, ada salah terjemah sehingga tidak sesuai apa yang diharapkan oleh mu'alif kitab. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu yang mendengar saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan Allah izinkan untuk kita bisa berjumpa kembali nanti di lain waktu di majelis taklim yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.
الرجاء وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك يا الله برحمتك التي وسعت كل شيء، ونسألك بجاه نبيك الكريم، ونسألك بأعمالنا الصالحة أن تصلي وتسلم على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تغفر لنا وترحمنا، وأن تغفر لنا وترحمنا، أن تغفر لنا وترحمنا، وأن تغفر ذنوب آبائنا وأمهاتنا، وأن تغفر لوالدينا يا الله، وأن ترحمهما يا الله يا رحمن يا رحيم، وأن تستجيب دعواتنا وتقضي حاجاتنا وتيسر أمورنا وتصحح أجسادنا وتنور قلوبنا، وأن ترزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا كثيرا مباركا. اللهم كما باركت لنا في رجب وبارك لنا في هذا الشهر شهر شعبان، وبلغنا رمضان بالصحة والعافية في صباحنا ومسائنا وليلتنا يا رحيم يا رحمن يا حنان يا منان يا الله، أن تعامي يا الله، وأن تحفظ صيامنا وقيامنا في شهر رمضان يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah.